Oke, siap. Silakan Ibu, mohon izin diulang aja. Oke, baik Bu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak Ibu Sahabat Teknologi tahun 2023. Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar yang telah hadir di room ini. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk terus belajar dan berbagi melalui webinar pembatik level 4 2023 berbagi dan berkolaborasi pada hari ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di kemudian hari. Pada kesempatan hari ini saya akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua doa, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, dan yang keempat pengarahan dari Duta Teknologi, kemudian yang kelima acara inti. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, mari kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Pembukaan kita mari bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan selanjutnya doa sebelum kegiatan webinar ini kita mulai. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Selesai, dan acara selanjutnya yang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dimohon kepada Bapak dan Ibu untuk duduk tegak dan hikmat. Dipersilakan Pak Didi untuk men-share. Sudah ya? Ya, terima kasih. Silakan duduk rileks kembali Bapak Ibu. Dan acara selanjutnya pengarahan sekaligus membuka acara roadshow webinar Sahabat Pembatik 2023 pada hari ini oleh Ibu Mariati SPD SD. Kami persilahkan. Terima kasih banyak Bu atas kesempatannya Ibu Sumaryani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam.
Yang saya hormati Bapak Ibu Duta Teknologi Provinsi Kalimantan Utara, yang saya hormati Bapak Ibu para narasumber yang berasal dari Sahabat Teknologi Provinsi Kalimantan Utara tahun 2023, yang saya hormati Bapak Ibu Sahabat Teknologi tahun 2023, serta Bapak Ibu Guru Hebat peserta webinar kita pada pagi hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara virtual melalui Google Meet ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kembali lagi kami ucapkan selamat ya kepada Bapak Ibu peserta pembatik level 4 Provinsi Kalimantan Utara yang sudah melalui proses yang sangat panjang ya, luar biasa dari level 1 di level literasi, level 2 di implementasi, level 3 kreasi, dan level 4 ini adalah level berbagi dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu tidak sembarangan ya bisa masuk di sini di level 4 ini. Bapak Ibu melalui proses yang panjang, Bapak Ibu sudah menjadi yang terbaik dari guru-guru yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Jadi Bapak Ibu, webinar di komunitas Sahabat Pembatik Kaltara tahun 2023 ini jadikan sebagai pengalaman Bapak Ibu. Jangan berhenti sampai di sini. Bapak Ibu, kita ketahui bahwa menjadi duta itu hanyalah sebuah bonus ya dari kegiatan pembatik. Ini saya ambil dari kata kepala sekolah kita, kata kepala sekolah duta ya. Jadi kita tuh punya duta teknologi yang berada di BLPT, di Balai Layanan Platform Teknologi di Pusdatin. Jadi beliau menyampaikan bahwa Bapak Ibu yang menjadi duta itu hanyalah bonus dari kegiatan pembatik. Kemudian Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu menjadi sahabat teknologi, Bapak Ibu sudah memiliki label baru di Provinsi Kalimantan Utara, dan itu akan menjadi sebagai langkah awal Bapak Ibu untuk berbagi, seperti misalnya berbagi di komunitas kita yang ada di Kalimantan Utara yang di BPMP, di bawah naungan BPMP, yaitu Enggang Benuanta. Jadi Bapak Ibu bisa berbagi di sana juga. Jadi ini bukan berakhir di sini ya, selesai wajibnya ini selesai juga, tidak Bapak Ibu ya. Jadi silahkan berbagi secara luring maupun secara daring di daerah masing-masing, bisa juga lintas provinsi. Seperti kalau tidak salah ada Sahabat Teknologi tahun 2023 yang sudah mau lintas provinsi, bekerja sama, berkolaborasi dengan sahabat teknologi yang berasal dari Sulawesi Selatan. Silahkan Bapak Ibu mencari rekan-rekan sahabat di daerah lain. Nah Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator Ibu Sumaryani ya. Terima kasih Ibu. Terima kasih Ibu sudah memberikan pengarahan yang luar biasa pada pagi hari ini untuk membuka kegiatan acara kita. Dan selanjutnya kita menginjak acara inti, yaitu pemaparan dari masing-masing narasumber webinar pada pagi hari ini, yang nanti akan disampaikan yang pertama dari Ibu Sesmarita SE, kemudian yang kedua dari Bapak Didi Suryadi, kemudian yang ketiga Ibu Dorotatul Makfiyah. Dan untuk pertama, pemaparan dari materi kita yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh Ibu Sesmarita SE dengan materi pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Sites dan Canva. Dipersilahkan Ibu. Ya, makasih Ibu Sumaryani. Siap Ibu. Izin dulu ya Bapak Ibu ya. Oke, sambil menunggu paparan Bu Sesmarita, nanti akan dibuka sesi pertanyaan, tapi kita dengarkan dulu dari masing-masing pemateri, dan nanti Bapak Ibu peserta webinar bisa menyiapkan masing-masing pertanyaan tersebut ditujukan kepada siapa. Oke, dipersilahkan Ibu. Oh ya, sudah Ibu ya kelihatan? Ya, siap, kelihatan Bu, jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Pantun dulu ya Bu ya, seperti biasa biar lebih bersemangat. Ada ikan di dalam kolam, pergi fashion show biar bergaya.
Izinkan saya mengucapkan salam untuk Bapak Ibu Guru yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Pagi, Om Ibu. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Kaltara di hati. Yang berikutnya, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada saat ini saya bisa diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber di webinar Sahabat Teknologi Kaltara 2023. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Duta kita, Ibu Mariati, Bapak Ibu Sahabat Teknologi Kaltara 2023, Bapak Ibu yang sudah hadir di room meeting kita untuk mengikuti kegiatan kita di pagi hari ini. Semangat pagi Bapak Ibu. Pagi luar biasa. Tepat semangat. Ya, tetap semangat ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, mungkin ini kesempatan yang bonus kata Ibu tadi. Saya tidak mengira juga akan sampai level 4 pembatik 2023. Karena betul perjalanannya cukup panjang dari bulan Juli level 1 sampai sekarang. Ini saya nama Sesmarita, mapel yang saya ampu ekonomi atau akuntansi. Saya sekarang ini mengajar kelas 11 ekonomi dan 12 lintas minat akuntansi. Unit kerja di SMAN 1 Tanjung Selor dari 2002 sampai sekarang. Jadi ini tetap motivasi untuk ibu bapak guru yang lain di usia saya yang seperti sekarang ini yang sudah mau katanya di level 2 kemarin tergolong jelita, jelang 5 tahun, bonusnya sangat luar biasa sampai ke titik ini. Nah ini moto saya Bapak Ibu, semangat sukses bersama. Ada 6B, belajar tidak mengenal usia. Jadi belajar sampai sekarang saya mulai mengenal teknologi yang diawali di bulan Juli 2020 yang saat itu kita dituntut untuk memberikan materi jarak jauh. Sedangkan saat itu saya mengajar akuntansi yang tidak mungkin dikasih materinya lewat WA. Disitulah awal saya mulai mengenal teknologi. Yang kedua, berkarya. Mungkin karyanya dari awal biasa-biasa saja sampai sekarang sudah alhamdulillah cukup bagus kalau menurut saya. Yang ketiga dan yang keempat ini yang saya lakukan sekarang ini. Berbagi, berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru seperti pada saat sekarang ini, pada saat webinar. Terus yang kelima, bergembira. Gimana ekspresi gembiranya Bapak Ibu? Ya, kita diharuskan bergembira ya Bapak Ibu ya, walaupun tugas di level 4 ini cukup menyita waktu kita, pikiran kita, dan tenaga kita. Yang keenam, kita diwajibkan, wajib, dari tugas saja kelihatan kita harus bermedia sosial. Bermedia sosial, baik di IG, TikTok, dan lain-lain. Apabila kita tidak mau berinteraksi dengan media sosial, kita akan tertinggal sendiri nantinya. Setuju Bapak Ibu bergembira? Ya, harus bergembira. Setuju. Ya, ini alasan saya memilih judul tadi, penerapan pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Sheet dan Canva. Dari kemarin kayaknya pemateri menyampaikan Google Sheet dan Canva. Nah ini gaya belajar generasi zaman sekarang, gunakan teknologi dalam pembelajaran. Ya dengan multimedia interaktif MPI, terus interaktif, kolaboratif, ada aktivitas kelompok, ada transparansi dan keterbukaan, kita berikan umpan balik supaya mereka bisa berkembang. Fleksibilitas,
Berikan kepercayaan dan kebebasan cara belajar mereka sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang kelima, aktual dan relevan. Jadi materi ekonomi, materi akuntansi selalu saya hubungkan dengan kehidupan di dunia nyata. Karena pasti ada hubungannya dengan dunia nyata kalau materi ekonomi akuntansi. Kalau akuntansi mungkin di pembukuan kan nanti, kalau ekonomi di dalam dunia usaha atau bisnis. Berpikir kritis dan kreatif. Nah ini yang dituntut di zaman sekarang, kita harus berpikir kritis dan kreatif. Maaf ya Pak Ibu ya, kemana dia perginya? Nah, di pembelajaran kolaboratif, salah satu metode pembelajaran inovatif dan kreatif yang saya ambil adalah kolaboratif. Di sini kita fasilitasi diskusi kelompok dan kerjasama antar kelompok. Ya, otomatis kita harus menggunakan alat digital untuk memungkinkan mereka berkolaborasi secara online. Terus kita berikan tugas yang mendorong pemecahan masalah bersama-sama. Nah, ini yang Google Sheet dan Canva. Membuat multimedia, Google Sheet ini adalah cara cepat dan mudah untuk membuat situs web. Google Sheet memudahkan untuk menuangkan semuanya di satu tempat. Dari situs web Anda akan tampak hebat. Begitu kutipannya yang saya baca. Jadi memang di Google Sheet ini semuanya bisa kita tampilkan di sana, mau aplikasi apapun. Google Form, Google Spreadsheet, Canva, Wordwall, quiz-quiz interaktif, dan lain-lainnya bisa kita tampilkan di sana. Dan murid kita bisa mengakses sebelum pelajaran dimulai. Di rumah mereka bisa melihat setiap saat mereka mau melihat materi kita. Jadi semuanya sudah kita tampilkan di web tersebut. Untuk bentuk webnya nanti akan ditampilkan berikutnya. Oh, salah lagi. Canva. Nah, ini kutipan juga. Canva for Education adalah sebuah aplikasi online yang sudah banyak digunakan oleh Bapak Ibu guru sekalian, apalagi kalau kita menggunakan pakai akun Belajar ID. Fiturnya sangat membuat anak-anak kita menjadi tertarik dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Aplikasi ini juga dapat diakses melalui laptop maupun handphone, sehingga dapat digunakan kapan saja, di mana saja melalui, ya otomatis ada internetnya. Gimana Bapak Ibu? Kita kuis dulu Bapak Ibu. Kuis dulu ya, satu ya. Baik Bu. Ya, kuis dulu untuk penyemangat. Ya, ini Bapak Ibu, kutipan tentang Google Sheet dan Canva yang saya tampilkan 2 slide yang terakhir barusan, bersumber dari materi level 3 modul berapa Bapak Ibu? Tinggal pilih opsinya A atau B atau C. Ada yang jawab A? Ya, mungkin ada yang jawab A ya Bapak Ibu ya. Nah, ini salah satu kuis interaktif pakai Canva. Jadi langsung anak-anak mengeluarkan emoji nangis atau sedih. Kita lihat lagi B. Kira-kira benar atau salah? Ternyata masih salah. Klik lagi. Apakah jawabannya C? Kita lihat sama-sama Bapak Ibu. Ya, mereka akan bersorak berdiri untuk Y benar. Nah, ini kuis salah satu contoh dengan Canva. Nah, ini desain contoh Google Sheet yang sudah saya buat. Kita lihat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan jaringannya stabil.
Nah, welcome to my set everyone. Nih, ini semangat sukses bersama yang selalu saya tekankan 6B. Selalu untuk belajar, berkarya, berbagi, berkolaborasi, bergembira, tidak boleh untuk selalu bergembira dan harus belajar bermedia sosial. Belum berganti slide-nya, Bu? Belum? Ya, masih yang klik tadi, masih contoh bisa desain dengan langsung Google nyambung ya, Site. Bu ya? Nah, ini masih di Mungkin masalah jaringan kali Bu. Ya. Sudah Bapak Ibu? belum, masih yang tadi Bu, masih yang Belum. di contoh desain Oh, dengan Google Site. kita klik tadi, kira-kira bisa kayak Bapak Ibu ya langsung atau dibuka di baru? Ya, sepertinya dibuka di baru, Buka Bu, baru, di oke. window, di tab Nggak baru. bisa klik-klik itu ya Bu ya? Saya kira tadi bisa diklik langsung. Maaf ya Bapak Ibu ya. Siap, Bu. Sudah kelihatan Ibu? Bu, Ibu keluarkan dulu ini dari share screen-nya Ibu, baru share screen yang ulang. Oh iya ya. Hentikan berbagi. Ya, stop dulu. Oke, ya, stop. Ya. Oh, iya, mungkin begitu mungkin. Oh iya, betul. Harus keluar dulu. Ya. Nggak bisa langsung dia. Sudah Ibu? Ya, proses Ibu ya. Oke. Proses. Ya. Ini Bapak Ibu desain dengan Google Sheet, media pembelajaran. Nah ini kita di awal itu, nah ini sudah tercantum media sosial saya, walaupun saya belum aktif, ada TikTok-nya. Dari bulan Juni sudah aktif TikTok, dan sangat banyak sekali materi pelajaran-pelajaran yang saya ambil di sini. Ada YouTube-nya, IG, dan Facebook. Nah ini yel-yel kalau apabila belajar ekonomi atau akuntansi, hore, asik, menyenangkan, harus ini yang wajibnya yel-yelnya. Nah ini saya tampilkan di sini, ada informasi, ada galeri, ada daftar hadir, jadi anak-anak bisa mengakses kalau dia hadir, kita salah ketik apa misalnya kan, mereka bisa konfirmasi ke kita. Kita lihat dulu salah satunya ya Pak Ibu ya. Siklus akuntansi perusahaan jasa misalnya. Nah ini video-video zaman 2020 baru belajar-belajar. Nah ini Canva materinya bisa dilihat di sini. Anak-anak tinggal klik aja materinya di sini. Terus di sini juga ada lembar kertas kerja 1, lembar kertas kerja 2. Jadi mereka bisa juga online di sini ngerjakan, kita buka aksesnya. Mereka berkolaborasi secara berkelompok. Nah ini materi yang selama pembatik level 2 dan level 3, ini materi saya yang saya implementasikan di kelas. Kalau level 2 yang saya implementasikan di kelas adalah BUMD. Kalau level 3 baru media interaktif dengan Canva dan Google Sheet ini. Kita tinggal klik maka akan muncul. Nah ini bisa kita tampilkan semuanya di Google Sheet. Dari dari pembukaan, dari materi sampai penutup. Bisa juga ada berdoa, kehadiran, motivasi, tujuan pembelajaran, persepsi, sampai kuis. Apakah kuis dengan work-worka atau quizzes atau Kahoot bisa kita tampilkan semuanya di sini. Jadi itu enaknya Google Sheet ini menampung banyak kapasitas.
menampung banyak kapasitas. Nah, ini kayak penyemangat di pagi hari, kayak motivasi mereka. Jadi mereka menjadi bersemangat kalau mengikuti pembelajaran. Jadi sudah ditampilkan di sini semua. Nah, ini apersepsi, ini BUMS. Next. Nah, ini kuisnya berupa word wall, bisa dengan teka-teki silang, mencari kata, atau pilihan ganda, atau menjodohkan. Tinggal kita klik, mulai kuis, kita klik, maka akan keluar hasil dari kuisnya tersebut. Kita kembali ke menu. Nah, kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya, dari Google Set saya. Berarti keluar dulu ya, untuk masuk ke tadi lagi. Ya, berarti masuk lagi ya ke slide yang berikutnya. Nah, ini kolaboratif dengan Canva juga. Jadi bisa juga dengan Canva kita buka link anak-anak untuk memulai diskusi. Terus mereka nanti berdiskusi pada saat jam pelajaran. Misalnya membuat bahan presentasi mereka. Jadi mereka sudah ada tempatnya masing-masing untuk berkolaborasi. Bisa saya lihatkan lagi Bapak Ibu ya. Karena tidak nyambung, jadi saya mencari lagi. Saya kira tadi nyambung. Nah, ini formnya. Nah, di awal diskusi, kita sudah ada instruksinya di sini. Misalnya ini 29 Agustus kemarin, nah kita anak-anak sudah tahu pembagian kelompoknya, satu kelompok 4 orang, mereka tinggal klik link aja, akan muncul materi-materi per kelompok. Jadi kita hanya menyediakan tempat kelompok 1, kelompok 2, sampai kelompok 9. Jadi nanti mereka kalau kelompok 1 akan menambah slide di belakang kelompok 1, begitu seterusnya. Bagaimana hasil dari diskusi anak-anak kita, apakah hasilnya sangat luar biasa? Bisa kita lihat. Hasil BUMS kelompok ekonomi 3. Nah, ini salah satu kelompok 3 hasilnya anak-anak kita memang sangat luar biasa. Di sini juga saya banyak berkolaborasi dengan Bapak Ibu guru, dengan peserta didik kita yang luar biasa mereka. Mereka juga bisa menyiapkan kuis, ada peserta didik juga yang memberikan kuis dengan word wall setelah diskusi mereka. Nah, ini hasil ya. Jadi selesai materi langsung kita kunci. Jadi mungkin ada yang hasilnya sangat bagus, ada yang hasilnya menengah mungkin. Ya begitulah, tergantung kemampuan anak-anak kita tadi. Nah, ini berbagai macam hasil anak-anak. Nah, ini cantik juga. Tinggal kita fasilitasi anak-anak kita untuk berkreasi dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Nah, satu keunggulan lagi dari Google Set, saya membuat
anak-anak bisa berkolaborasi di link yang saya berikan. Jadi setiap materi selesai mereka akan membuat refleksi dan akan dibuat di web di Google Sheet yang semuanya bisa menampilkan di situ. Ini sepertinya ini ya kegiatan mereka berkolaborasi. Sepertinya saya harus keluar lagi dan masuk lagi. Masuk lagi dan keluar lagi. Nah, saya namakan refleksi buku harian refleksi peserta didik. Jadi memang luar biasa anak-anak kita dalam mengekspresikan kemampuan mereka. Nah, saya share screen lagi. Nah, ini. Nah, ini Bapak Ibu, saya mengajar 5 kelas. 5 kelas kita lihat salah satu ya Bapak Ibu ya. Misalnya ekonomi 1. Nah, di sini di Google Sheet kolaborasi ini memang anak-anak kita tekankan untuk tidak mengganggu tempat temannya, ruangan temannya. Jadi kerjakanlah di tempatnya masing-masing. Nah, ini makanya di website ini kita semua diminta untuk menanamkan sikap karakter kejujuran, kerjasama, dan saling menghargai karya teman. Hanya boleh mengisi di tempat kita masing-masing. Ini salah satu contoh yang anaknya sangat kreatif sekali kalau menurut saya. Nah, ini setiap pembelajaran dia akan selalu membuat refleksi. Dan dia bisa juga mendokumentasikan kita pada saat kita mengajar. Ekspresinya gimana, apakah dia senang atau tidak paham. Nah, ini pada saat saya memberikan kuis dengan teka-teki silang. Jadi, nah ini ya pasti ada anak-anak yang sangat kreatif dan masih harus dimotivasi lagi. Tergantung kita. Nah, ini saat mereka presentasi tentang produk. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Ini salah satu contoh. Ada lagi yang Eko 4. Kita kasih contoh satu lagi. Misalnya Eko 4. Nah, ini mereka membuat sendiri. Cita-cita matematikawan. Nah, klik yang mana yang mau kita klik. Ini mereka bisa berkolaborasi dengan HP atau dengan laptop. Bisa mengakses sendiri. Nah, ini anak-anaknya berkreasi sendiri, mengeksplor. Nah, ini kuis-kuis. Nah, ini ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin boleh berikan tepuk tangan Bapak Ibu. Kompetisi membuat kita lebih cepat, tapi berbagi membuat kita lebih baik. Itu yang saya perhatikan sejak mengikuti pembatik level 4. Apalagi pada saat berbagi ke sekolah terdekat, membuat saya menjadi lebih berani untuk tampil di depan Bapak Ibu guru di sekolah-sekolah terdekat. Mungkin itu aja Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Ibu, Masya Allah. Ibu Sesmarita luar biasa dalam menciptakan kolaborasi melalui media pembelajaran interaktifnya. Sampai saya speechless Bu. Luar biasa. Bapak Ibu bisa menyimpan pertanyaannya sehubungan dengan materi yang sudah disampaikan dengan Ibu Sesmarita tadi. Dan selanjutnya kita mempersiapkan diri untuk narasumber berikutnya, Bapak Didi Suryadi, SPD, yang akan menyampaikan materi tentang pemanfaatan Chromebook berbasis Google Classroom pada pembelajaran IPA.
Kepada Pak Didi kami persilahkan. Baik, terima kasih Bu Sumaryani. Suara saya cukup jelas ya? Ya, jelas sekali Pak. Oh, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Saya Didi Suryadi dari SMP Negeri 4 Tanjung Palas. Terus terang tadi saya terkesima dengan Ibu Sesmarita dalam penyampaiannya. Beliau luar biasa sekali dan bisa menjadi motivator buat guru-guru muda. Dan penguasaan teknologinya, wah, bukan kaleng-kaleng ya Bu ya. Seperti itu, oke. Mungkin apa yang akan saya sampaikan ini adalah cukup sederhana saja, karena saya memanfaatkan Chromebook dan merupakan review atau ulasan dari tugas saya di level 2. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah ya? Oke, iya Pak, sudah. Baik, tema kita di dalam pembatik di tahun 2023 adalah menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya dan berbagi untuk mewujudkan merdeka belajar. Saya mengambil topik tentang pemanfaatan Chromebook berbasis Google Classroom pada pembelajaran IPA. Saya yakin Bapak Ibu sudah pernah ya untuk Google Classroom, jadi saya tidak akan di sini menggunakan menyampaikan tata cara penggunaan Google Classroom, tapi saya hanya mereview pemanfaatan Chromebook ketika dalam pembelajaran IPA. Baik, ini biodata saya Didi Suryadi, walaupun nama saya diulang-ulang, tapi saya bukan orang Sunda, saya orang Bulungan, Bunyu, 18 Juni 1897. Instansi saya di SMP Negeri 4 Tanjung Palas mulai dari tahun 2011 sampai sekarang. Kita langsung saja Bapak Ibu, maaf kalau saya tidak slide saya tidak seindah ibu-ibu, karena bapak-bapak ini memang susah indahnya Bu. Indah itu milik perempuan memang. Baik, pendahuluan. Indah Suryadi bisa Pak. Saya sudah paling cantik di antara ibu-ibu hari ini, saya laki-laki sendiri Bu. Baik, revolusi industri 4.0 dan society 5.0 telah menghadirkan suatu era di mana revolusi digital telah membawa perubahan di berbagai aspek kehidupan, termasuk sektor pendidikan. Berbagai perangkat digital yang diintegrasikan ke dalam model-model pembelajaran sehingga dapat menjadi solusi pembelajaran yang inovatif dan kreatif yang mungkin belum pernah dijumpai sebelumnya. Permendiknas nomor 16 tahun 2007 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi guru mengamanatkan 4 kompetensi yang harus dikuasai guru, yaitu kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Ada 2 kompetensi yang berkaitan dengan TIK atau TIK. Yang pertama, kompetensi pedagogik, yaitu memanfaatkan TIK untuk kepentingan pembelajaran, dan kompetensi profesional, yaitu memanfaatkan TIK untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri. Chromebook adalah laptop yang didesain khusus untuk menjalankan sistem operasi Chrome. Pada tahun 2021 kami SMP 4 mendapat bantuan Chromebook sebanyak 15 buah, itu dari pusat ya Bapak Ibu ya. Jadi kita mencoba mengoptimalkan itu dalam pembelajaran dan juga asesmen nasional. Chromebook adalah alat ideal untuk menjelajah web dengan menggunakan Google Chrome dan untuk menjalankan aplikasi-aplikasi berbasis cloud atau berbasis web secara online. Dalam konteks pembelajaran, Chromebook dibuat dengan tujuan menjadikan pembelajaran lebih efektif dan interaktif. Chromebook juga dapat memberikan arahan baru bagi guru dalam memecahkan masalah dalam menjembatani bentuk pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi di dalam pembelajaran. Baik, Chromebook untuk pembelajaran. Chromebook dapat dijadikan tools pembelajaran seperti tadi dibuat untuk Classroom, Google Site, dan animasi-animasi yang lainnya bisa di Chromebook, karena Chromebook itu mirip tampilannya kayak Android. Sebagai learning repository dan digital learning library, Chromebook mempunyai manfaat banyak bagi stakeholder satuan pendidikan, khususnya untuk para guru dan peserta didik dalam menunjang proses pembelajaran dan pengembangan wawasan pengetahuan. Dalam penggunaannya sebagai learning repository, Chromebook membantu agar materi ajar dapat diakses oleh peserta didik dan guru, serta penyebar luasan materi ajar atau tugas bisa dengan mudah dilakukan.
Dalam penggunaannya sebagai digital learning library, Chromebook dapat menjadi media yang dapat diakses dalam bentuk digital di area sekolah yang terjangkau, akses internet oleh peserta didik, serta bahan ajar guru dapat diunggah sebagai materi baca peserta didik. Ya, saya agak singkat aja di sini Bapak Ibu, karena Chromebook itu pasti bekerjanya dengan Google Workspace ya, seperti yang tadi Google Slide, Slide, Google Word, Spreadsheet, Classroom, dan mungkin email, Gmail, Map, dan lain-lain. Akun belajar Bapak Ibu, nah ini sangat penting. Kalau kami biasa di Dinas Kabupaten Bulungan biasanya diingatkan untuk akun belajarnya, karena akun belajar ini adalah kunci untuk masuk Chromebook. Salah satunya seperti itu. Ya, dengan akun belajar kita bisa mengakses berbagai kebutuhan kegiatan belajar mengajar, mulai dari mengakses platform Kemendikbudristek sampai beragam aplikasi yang akan memudahkan kegiatan belajar mengajar, baik secara tatap muka ataupun jarak jauh. Peranan akun belajar pada Chromebook ini Bapak Ibu ya, ada beberapa. Sekali lagi, Chromebook itu dia sistem operasionalnya adalah Chrome. Sama saja kayak kita menggunakan Chrome pada HP sebenarnya. Cuma tampilannya lebih lebar. Baik, maaf. Ini ada pemanfaatan Chromebook pada pembelajaran IPA. Di sini otomatis ya, guru mempersiapkan materi dan tujuan pembelajaran. Di sini saya menggunakan Discovery Learning. Ini dalam rangka membiasakan anak-anak menggunakan laptop walaupun dalam bentuk Chromebook, dan sekaligus menggunakan kelas maya atau e-learning, kita pakai Google Classroom. Setelah materi dibuat, seperti biasa pembelajaran ya, saya nggak membacakan langkah-langkah pembelajaran yang secara umum. Ya, siswa menggunakan Chromebook sebagai media pembelajaran. Siswa login ke Chromebook menggunakan akun belajar.id. Setelah login, nanti baru dia bisa menggunakan Chromebook secara optimal. Siswa membuka fitur Google Classroom yang ada di Chromebook. Siswa masuk kelas maya atau kelas IPA yang ada pada Google Classroom. Siswa melakukan aktivitas pembelajaran. Sebelumnya siswa setelah masuk, sebelum ke materi, siswa diminta presensi dulu. Jadi karena siswa saya banyak sekali Bapak Ibu, hanya 12 orang itu di kelas 8. Jadi tadi hadir semua ya, 12 orang. Baik, selanjutnya siswa bisa memilih emoticon atau ekspresi perasaan sebelum memulai pelajaran. Apakah dia merasa senang hari ini, atau datar-datar saja, atau sedih. Saya menggunakan aplikasi Mentimeter. Ini juga bisa dilakukan di Chromebook. Selanjutnya, siswa menonton video pembelajaran yang telah tersedia di kelas maya. Selanjutnya, ada diskusi antara guru dengan siswa sebagai penguatan atas pemahaman mereka terhadap video yang telah ditonton. Selanjutnya siswa mempelajari bentuk praktikum yang mereka lakukan. Kalau IPA itu memang identik dengan praktikum ya Bapak Ibu ya. Kalau IPA-nya cuma membaca, nanti jadinya IPA sastra dia. Baik, ini siswa melakukan praktikum. Setelah melakukan praktikum, Bapak Ibu, ini kan siswa baca dulu petunjuknya. Setelah itu siswa praktikum. Setelah praktikum, hasil dari praktikumnya mereka diskusikan di forum komentar yang ada pada tugas kelas. Walaupun hasilnya sama atau mirip, tapi ini hasil jujur dari mereka yang mengukur menggunakan alat ukur. Selanjutnya mereka mengerjakan asesmen yang ada di Chromebook, asesmennya dari Google Form tentunya. Baik, setelah guru membimbing siswa menyimpulkan hasil pembelajaran, siswa diminta memilih ekspresi perasaan yang mewakili perasaan mereka setelah mengikuti pelajaran IPA menggunakan Chromebook. Di sini ada 4 orang yang memilih puas dan sangat puas, dan di sini ada 4 orang yang tidak karena masalah jaringan Bapak Ibu. Waktu itu pas mereka ingin milih, jaringannya muter-muter. Karena muter-muter ya udah kita hentikan saja. Refleksi,
ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran menggunakan Chromebook ini, yaitu beberapa siswa belum terbiasa mengetik di Chromebook. Jadi salah satu manfaat Chromebook ini membiasakan siswa menggunakan perangkat-perangkat teknologi yang sudah ada zaman sekarang, jadi tidak lagi menggunakan kertas. Ada beberapa siswa yang lupa akun belajar, jadi mereka harus minta ke operator sekolah. Sebenarnya tidak harus ke operator sekolah, ke admin sekolah juga bisa. Dalam hal ini admin akan membuka melalui akun mereka masing-masing, akun belajar masing-masing. Admin dalam hal ini bisa kepala sekolah dan TU ya Bapak Ibu ya. Kalau operator itu biasanya makainya menggunakan akun kepala sekolah atau TU. Ya, beberapa siswa masih kebingungan masuk ke tugas kelas dalam Google Classroom karena pengaturan bahasa di Chromebook masih dalam bahasa Inggris dan belum diubah ke dalam bahasa Indonesia. Hal ini dapat diatasi dengan menerjemahkan manual, yaitu siswa bertanya kepada guru atau teman arti fitur-fitur pada Google Classroom seperti Classwork atau Mark as Done. Dan beberapa hal yang menarik dalam menggunakan Chromebook dalam pembelajaran adalah memudahkan guru dalam membuat alur pembelajaran melalui Google Classroom. Guru dan siswa menjadi lebih melek teknologi, siswa menjadi lebih semangat belajar. Chromebook bukan hanya untuk pembelajaran jarak jauh saja, tetapi juga bisa digunakan pembelajaran tatap muka langsung dengan model pembelajaran hybrid learning. Selain itu Bapak Ibu, yang telah kami lakukan juga menggunakan Chromebook, kami memanfaatkan Chromebook untuk asesmen nasional di tahun 2022 dan di tahun ini tahun 2023. Cukup sekian Bapak Ibu review singkat saya, minta maaf karena memang singkat banget. Burung pelikan, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Didi, luar biasa pemaparannya hari ini tentang Chromebook. Di mana Chromebook ini mempunyai banyak aktivitas di dalamnya. Tadi sudah dijelaskan dengan rinci oleh Pak Didi. Untuk pertanyaan, silakan Bapak Ibu simpan nanti setelah pemateri ketiga, baru kita akan membuka sesi pertanyaan. Oke. Kita lanjut ke pemateri selanjutnya, yaitu Ibu Durotul Makfiyah. Agak susah nih. Maaf ya Bu. Oke, judul materinya tentang pembelajaran kreatif dan menyenangkan dengan workwall. Dipersilakan Ibu. Suara Ibu belum muncul. Belum ada Bu, suaranya Bu. Halo? Ya, oke. Yani? Ya, siap. Ada sudah Bu. Oke. Tadi saya pakai headset. Saya coba pakai headset biar jelas, supaya malah nggak jelas. Baiklah, saya berpantun dulu. Oke, silakan. Sakit perut jangan ditahan karena banyak makan makaroni. Puji syukur kepada Tuhan kita bertemu di acara hari ini. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Duta Teknologi dan guru-guru hebat semuanya yang telah hadir di acara webinar ini. Izinkan saya untuk berbagi dalam kegiatan webinar berbagi dan berkolaborasi pembatik level 4 tahun 2023. Perkenalkan saya Durotul Mafia, guru SMK 1 Tanjung Selor. Izin share screen. Apakah sudah terlihat, Bu? Sudah. Ya, sudah Bu. Sudah ya? Ya.
Aduh, mohon maaf. Oh, kecil ya? Kecil ya, Bu ya? Iya, iya kecil Bu. Dia enggak masuk ke laman yang besar itu. Ibu klik aja itu yang Yang simbol di bawahnya. presentasinya yang di bawah dekat Yang mana, apa Pak? itu? Yang ada persentase simbol presentasi di bawah, Bu. Ibu lihat yang di kanan bawah. Ada berapa persen itu? Ini Ada nggak, Pak? garis berapa persen? Sebelahnya. Tadi saya mencoba bisa loh, ini kenapa sekarang jadi begini. Saya Oh iya. hentikan dulu lah ya. Iya. Coba Tadi lagi ya, Bu. mencoba bisa dengan tayangan lebar. Nah, Masya Allah. nervous ini. Ibu ini panggilannya Bu Fia ya. Hmm. Ibu Duratul Mahfia. Jadi agak sulit anunya Bu Sumaryani. Kadang kita manggil Iya. Dor. Bu Fia gitu aja kali ya. Ya biar Kalau lebih manggil enak Ibu ya. Dor nanti Ibu Dor. Bu Dor. Oh, Bu Fia. Bu Fia. Laptop saya nge-lag lagi, Pak, betul. Pengaruh apa, Bu? Atau Ibu ada filenya, bisa saya bantu share. Betul, Pak, saya tidak melihat apa-apa di layar laptop saya, benar, sumpah ini. Bentar ini, saya skip. Bentar, Pak ya. Yes. Ya. Pak Rafino sedih. Kelihatan Bapak Ibu? Belum Bu Fia. Oh ya, masih proses. Oke. Oh yes, bagus. Oke. Mohon maaf ada kendalanya, ketidaknyamanannya. Izinkan saya menyampaikan praktek baik pembelajaran kreatif saya dan pembelajaran kreatif dan menyenangkan saya dengan Wordwall. Okay. Di mana saya akan menjelaskan pengertian pembelajaran kreatif, manfaatnya, pengertian Wordwall, kelebihan Wordwall, template atau fitur ada pada Wordwall, setelah kemudian video pembelajaran dengan dokter serta refleksi dari peserta didik. Nah, biasanya kita guru kan memakai pembelajarannya memakai Wix, memakai Kahoot lah. Sekarang ini saya pernah maksudnya saya pernah mempraktekkan ini pembelajaran kreatif dan menyenangkan menggunakan Wordwall. Ya, karena pembelajaran kreatif kan pembelajaran kreatif merupakan pendekatan pembelajaran yang memanfaatkan kreativitas dalam pengajaran dan pembelajaran. Sedangkan pembelajaran menyenangkan sendiri merupakan proses pembelajaran yang berlangsung dalam suasana yang menyenangkan dan mengesankan. Nah, suasana pembelajaran menyenangkan dan berkesan akan menarik minat peserta didik untuk terlibat secara aktif, sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai maksimal. Oke. Manfaat pembelajaran kreatif dan menyenangkan membuat pembelajaran menjadi lebih berwarna, menarik, berkesan, bermakna, dan bermanfaat, sehingga membuat minat peserta didik dalam pembelajaran menjadi meningkat. Nah, itu Watchword sendiri adalah salah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk membuat pembelajaran yang interaktif. Biasanya kalau orang menggunakan Quizzes dan Kahoot, kita menggunakan Wordwall ya. Nah, Wordwall ini sendiri aplikasi yang berbasis website, jadi kita mudah menggunakan lewat HP bisa, lewat laptop bisa, lewat PC bisa, tanpa kita harus membayar aplikasi karena aplikasi Wordwall ini gratis ya, gratis Bapak Ibu. Jadi bisa digunakan secara nyaman dan gratis tanpa ada bayar membayar oleh Bapak Ibu ya. Jadi aplikasi berbasis web ini digunakan untuk membuat media pembelajaran ya, seperti kuis dan menjodohkan ya, memasangkan pasangan, anagram, acak kata, pencarian kata dan mengelompokkan. Jadi ini bisa digunakan untuk asesmen ya, termasuk pembelajaran yang bagian asesmen pembelajaran.
Boleh. Nah, apa saja kelebihan dari Wordwall ya? Tentunya satu sebagai media pembelajaran interaktif ya, karena di Wordwall ini aktifnya termasuk tampilannya ya, terus suara-suara ada, terus tampilan dari tema-temanya juga banyak sekali. Yang kedua kelebihannya Wordwall adalah sebagai sumber belajar, yang ketiga sebagai alat penilaian ya, yang tadi saya bilang asesmen, sebagai alat penilaian berbasis daring yang menyenangkan. Nah, kemudian yang keempat banyak template atau fitur ya, fiturnya ini sangat banyak banget, bisa kita pilih sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan, dan temanya pun sangat banget juga. Kemudian template Wordwall ada find the match, open the box, random card, anagram, label diagram, kategoris, kuis, dan matching match, dan yang lainnya. Ini yang saya tampilkan aja segini. Nah, ini tampilannya ya. Tampilannya Bapak Ibu template dari Wordwall yang banyak sekali, ada quiz, crossword, flashcard ya, game show quiz, ya open the box sampai random card ya. Macam-macam. Jadi ini kalau diterapkan satu persatu ya, walaupun soalnya ini satu nih, temanya satu, materinya satu, kalau diterapkan dalam bentuk kuis, dalam bentuk crossword atau dalam bentuk random card, itu sangat anak-anak itu antusias. Buktinya kemarin anak-anak itu, Bu, buat lagi lah Bu ya, kita buat lagi dengan bentuk soal yang berbeda gitu. Kenapa? Seru Bu, asik Bu gitu. Ya, tanggapannya seperti itu. Nah, ini temanya ya, temanya banyak. Beda dengan yang fitur tadi ya, ini temanya. Ada yang underwater, cloud, magic, lab tadi seperti ini gambarnya. Nah, ini gambar-gambar untuk temanya. Jadi kita bisa milih tema, kita juga sesuaikan dengan materi yang kita ajarkan. Ada klasik, ada magic library, ada cloud ya. Ada summer ya, spring, sampai ini yang hantu-hantuan pun ada ya, yang hutan-hutan ada, whiteboard sebagainya. Masih luar angkasa ini juga ada. Jadi kita tinggal pilih, asik. Kalau kita terapkan walaupun satu soal kita terapkan dengan tema yang berbeda, dengan fitur yang berbeda-beda, itu hasilnya juga punya kesan tersendiri. Anak-anak tertarik, oh Bu, ternyata lebih seru yang ini Bu, kita pakai tema ini aja, kita pakai yang template ini atau fitur ini gitu anak-anak. Nah, ini hasilnya kalau tema anagram ya, template anagram ini pasti akan keluar gini. Jadi tampilannya kalau sudah jadi buat soalnya, tampilannya depannya seperti ini, tinggal ngeklik lah. Ini bentuknya itu anagram, template anagram atau fitur anagram. Nah, beda dengan kalau template-nya kuis. Nah, ada keseruan tersendiri dari anagram, dari kuis, dari wordset. Nah, itu ada anak-anak itu merasakan tersendiri keseruannya. Nah, dengan keseruan itu jadi anak-anak itu akan tertarik ya, oh enak ini enak gitu. Buat lagi begitu. Ini hasilnya juga bisa ketahuan. Nah, ini di leaderboardnya, jadi ada juga di bawahnya itu ya, jadi di bawahnya dashboardnya Word ini ada juga siapa nih yang paling tepat dari berapa soal. Ini saya kemarin buat 10 soal lah, yang tertinggi ternyata nggak ada dapat 100. Nah, yang tertinggi 9 ya, tertingginya ada 9 dengan waktu yang paling cepat yaitu 41. Nah, yang terlambat 7 orang ini 2 menit 8 ya, 8 detik. Ini bisa diatur Bapak Ibu ini. Jadi ada tampilannya. Ini bisa digeser-geser berapa detik, berapa menit, itu bisa diatur di sini. Enaknya di Word ini begitu. Kita bisa mengaturnya, mau dicepatkan atau sangat cepat atau sangat lambat, itu bisa kita atur sendiri. Itu serunya. Ya, ini yang model anagram tadi sama kuis. Ini Word yang pernah saya sampaikan kepada anak. Jadi walaupun kadang saya sibuk nih, apalagi dari bulan kemarin nih, dari bulan Oktober awal, Oktober lagi, Agustus, September itu saya sibuk, ternyata Oktober sampai ditambah sibuk lagi lah. Jadi saya nggak sempat masuk kelas nih. Lah saya kasih aja soal ini, anak-anak belajar dikerjakan dengan tampilan berbeda-beda. Ini juga ada 2 mapel ya, 2 mapel saya telepon anak-anak, alhamdulillah dikerjain walaupun saya nggak hadir di kelas, ini anak-anak bisa mengerjakan. Jadi saya lihat, anak-anak
mampu, anak-anak senang, anak-anak bisa asik gitu Bu, asik dalam belajarnya gitu. Nih pembelajaran ini yang pas saya sempat masuk kelas, jadi saya kasih soal lagi seperti ini. Ini dalam model ini awan tadi ya, ada yang cloud tadi ya, temanya cloud. Nah ini kayak gini modelnya, gambarnya. Nih, jadi bisa diterapin kita langsung muka atau nggak tatap muka bisa digunakan Bapak Ibu. Ya, kita saksikan dulu video pembelajaran Wordwall. Ini yang, nah ini fiturnya Bapak Ibu ya, fiturnya yang roda berputar. Nah ini kemarin saya coba itu, asik Bu, kita lagi coba yang lainnya, Jadi template-nya kita coba-coba. Waktu kita soalnya sama, kita coba dengan template-template yang macam-macam itu kita bisa terapin. Nah itu roda berputar. Nah ini yang kuis show, yang show tadi, kuis show. Jadi kuis sendiri tampilannya beda dengan yang show quiz. Ini yang show quiz. Nah, ini langsung siaplah. Selanjutnya pertanyaan berikutnya. Show quiz. Roda berputar, show quiz. Nah, kalau yang ini kuis ya. Kuis dengan template yang laut C tadi ya, SeaWorld. Nah ini dan nilai. Ada bunyi-bunyinya, ada gerakan-gerakan dari template ini, ada gerakan dan bunyi. Itu ikannya bergerak-gerak. Nah, ini template-template yang lainnya. Nah, ini anagram. Yang anagram ini bisa jawabannya panjang, jawabannya pendek, bisa aja. Ini kebetulan ini kan jawabannya tiket. Nah, tiket. Jadi disusun dengan benar. Ini karena saya senang dengan laut, akhirnya saya kasih tema laut. Padahal ini sebenarnya kurang cocok dengan materinya, tapi Bapak Ibu sesuaikan aja sendiri ya. Kebetulan saya suka laut, jadi saya kasih tema laut. Ini yang fitur anagram. Jadi saya coba dengan berbagai macam fitur atau template, anak-anak senang Bu. Lagi Bu, yang lainnya. Jadi sambil jawab, sambil saya terapkan template-template yang lain. Gitu, Bapak Ibu. Nah ini berikutnya adalah refleksi dari peserta didik. Dari yang saya pembelajaran saya dengan Wordwall ini, saya refleksikan bagaimana tanggapannya anak-anak. Ya, itu Bapak Ibu praktek baik pembelajaran saya yang menggunakan Wordwall. Tadi anak-anak senang tertarik, terus tidak merasa kalau itu lagi belajar, lagi ya kayak lagi bermain aja, padahal itu mengulas materi-materi yang sudah saya ajarkan gitu Bapak Ibu. Terus yang nggak bisa langsung tatap muka itu saya chat itu, bagaimana dengan pembelajarannya, asik Bu, kita buat lagi seperti itu ya gitu. Demikian yang dapat saya
sampaikan, mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu bisa mengaplikasikan pembelajaran menggunakan Word di kelas masing-masing. Duduk di kursi sambil makan. Pemandangannya hutan ilalang. Beribu-ribu terima kasih untuk teman-temanku yang telah datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Fia, luar biasa materi yang sudah disampaikan tadi tentang pembelajaran yang menjadi bermakna dan menyenangkan dengan bermain walk-wall. Jadi terasa tidak sedang belajar tetapi bermain sambil belajar. Luar biasa Bapak Ibu dari ketiga pemateri hari ini. Dan kemudian di sesi selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Di sesi ini saya akan buka satu sesi dulu untuk satu sesi 3 penanya. Kepada peserta webinar hari ini silahkan memberikan pertanyaan, boleh open mic atau juga boleh melalui chat. Dipersilahkan Bapak Ibu. Dan juga link daftar hadir sudah di-share di kolom chat. Silakan Bapak Ibu dapat mengisi daftar hadir juga. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk pemateri pertama mengenai pembelajaran kolaboratif dengan menggunakan Google Sites dan Canva. Kemudian yang kedua tentang pemanfaatan Chromebook berbasis Google Classroom pada pembelajaran IPA, dan yang terakhir tadi yaitu pembelajaran kreatif dan menyenangkan. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya atau sharing, karena kita berbagi pengalaman bagaimana di sekolah dengan memanfaatkan dari materi-materi yang sudah disampaikan dari ketiga narasumber. Siapa tahu sharing berbagi dengan kolaborasi yang bagaimana gitu. Dipersilakan Bapak Ibu. Atau dari Bapak dan Ibu Duta Teknologi ingin menyampaikan atau memberikan pengarahan yang bagaimana atau berbagi juga. Silakan Bapak Ibu. Lanjutkan aja Bu. Mohon izin di kelas ini. Oh baik Bu. Ya. Ya. Kalau gitu dari saya deh Bu ya. Boleh nanti membuka sesi sharing kita Bu ya. Boleh Bapak, boleh Bu Sesmarita. Boleh sekali Bu Sumaryani. Oke, dari yang disampaikan Bapak Ibu semua itu luar biasa, dan juga saya pun terkesima apa yang disampaikan sama Bu Marita tadi. Google Sites itu memang benar-benar sesuatu yang membantu dalam proses pembelajaran. Nah, yang menjadi pertanyaan saya itu kan harus menggunakan handphone atau mungkin Chromebook gitu seperti Pak Didik tadi. Tapi dari misalnya keterbatasan pengawasan dan sebagainya, dengan memanfaatkan handphone itu bagaimana di sekolah Bapak Ibu? Siapa tahu nanti bisa saya terapkan juga di sekolah saya, karena selama ini kalau di sekolah saya kami memberikan keterbatasan untuk membawa handphone. Jadi handphone tuh kita hanya sebagai sumber belajar, tapi setelah itu kita kumpulkan kembali gitu. Karena ada kekhawatiran yang tidak kita inginkan lah, seperti itu. Gimana Bapak Ibu untuk menggunakan sumber belajar melalui gawai ini atau handphone? Oke, silakan Bapak Ibu. Ini Bu Ses sekali ya. Oh iya, boleh. Oke, boleh. Ya, izin saya mau menjawab pertanyaan Ibu Sumaryani. Pertanyaannya cukup bagus sekali. Mana tepuk tangannya Bapak Ibu? Ya. Kalau di sekolah kita di sini, kalau mau menggunakan HP, biasanya saya di Google Set itu ada yang
informasi. Jadi anak-anak disuruh besok bawa HP ya, kita materinya ini. Jadi pagi-pagi mereka sudah mengumpulkan di atas meja saya. Di atas meja itu sudah ada, karena saya ngajar 5 kelas, sudah ada 5 kotak. Jadi sudah ditulis, jadi mereka sudah tahu tempatnya di mana HP-nya. Jadi nanti pada saat pembelajaran, baru mereka ambil, nanti setelah itu dikembalikan lagi di tempatnya semula. Jadi memang sudah saya siapkan di ruang guru 5 kotak kalau pas anak-anak mau menggunakan HP. Mungkin begitu Ibu. Oke, ya terima kasih Bu. Kalau dari Ya. Pak Didi gimana Pak Didi? Kalau dari sekolah Pak Didi atau Bu Fia? Kalau dari kami, kebijakan dari Dewan Guru ya, bukan kebijakan kesepakatan. Kan sekarang sudah zamannya teknologi, jadi kita tidak bisa melarang siswa untuk membawa handphone lagi seperti dulu. Jadi kita, maaf saya tidak buka layar karena supaya stabil. Kita gini Bu, sama kayak Bu Ses tadi, jadi kita siapkan kotak, ada beberapa kotak. Jadi kalau pagi kita kumpulin dulu siswa. Kan karena kami siswanya banyak banget Bu, 45 orang, sudah 3 rombel. Jadi kita yang bawa HP kita suruh kumpul, kita taruh di kotak, nanti kotak yang kita simpan yang kotak berisi HP tadi kita simpan di kantor gitu. Nah, apabila ada pembelajaran yang menggunakan handphone, nanti mereka ambil Bu. Memang kan terkesannya ribet ya, tapi ini demi anak-anak nggak buka sembarangan. Kita biasa dapatin anak-anak kadang buka sesuatu yang tidak pantas gitu ya, atau mungkin buka medsos, atau mungkin chattingan saat mungkin pas peralihan jam dari jam A ke jam B, mereka sempat chattingan, sempat video call, bahkan pernah di pelajaran saya itu bahkan berteleponan Bu. Atau siaran langsung gitu Pak ya? Di media sosialnya. Ya itu siaran langsung sempat saya tegur pas pelajaran IPA, mereka live. Loh ini untuk apa? Saya bilang gitu kan. Ya udah kita waktu itu saya stopkan dulu baru 1 minggu saya tidak bolehkan mereka membawa HP dulu sebagai rangka introspeksi diri bahwa HP itu penggunaannya bukan untuk sembarangan kalau di sekolah, cukup untuk pembelajaran saja. Seperti itu, Bu. Ya, luar biasa Pak. Bisa menjadi inspirasi kami juga untuk di sekolah. Kalau Bu Fia gimana Bu Fia? Apakah tadi yang untuk work itu hanya dilihat di kelas saja atau anak-anak pakai handphone pelaksanaan pembelajarannya? Terus bagaimana untuk supaya handphone itu benar-benar dimanfaatkan sebagai sumber belajar kita? Iya Bu, terima kasih Bu Yani. Kalau untuk Chromebook-nya sendiri, SMK kami ini menerima banyak sekali termasuk. Cuma sayang sekali sama sekolah kurang dimanfaatkan. Tapi jadinya Chromebook itu akhirnya difungsikan sebagai kalau ada ujian yang berbasis berbasis online gitu, baru dipakai Chromebook. Nah, karena Chromebook itu kan memakai kalau masuk menggunakan Chromebook itu kan harus memakai belajar ID. Nah, jadi sayang sekali. Jadi anak-anak di sini kami ini semuanya memakai HP dan membawa HP. Dan malunya kami ini kurang peraturan untuk untuk kedisiplinan HP ini nggak terlalu dianukan, ditegasin. Jadi anak-anak akhirnya main kalau nggak ada jam pelajaran ya akhirnya main HP. Nah, tapi makanya ini daripada anak-anak main HP tapi bukan pelajaran, jadi saya manfaatkan ini pembelajaran saya menggunakan Word. Jadi seolah-olah kayak game tapi dia yang dipelajari adalah pelajaran gitu. Jadi saya manfaatkan sebagai itu HP. Begitu Bu Yani. Oke, baik Ibu Fia, luar biasa. Jadi kurang lebih sama seperti yang disampaikan Bu Sesmarta dan Pak Didi tadi ya, memanfaatkan handphone sebagai sumber belajar, kemudian setelah menggunakan dikumpul kembali. Seperti itu. Oke, luar biasa Bapak Ibu. Yang jelas ini semua menginspirasi karena memang sekarang kita tidak bisa juga memungkiri kalau era digital ini kita kalau tidak memanfaat seperti yang disampaikan Ibu Sesmarita juga tadi, kalau tidak memanfaatkan era digital ini dengan media sosial dan sebagainya, ya pasti kita akan tertinggal jauh. Benar sekali. Tapi bagaimana kita harus
betul-betul dua sisi nih Bu ya, memberikan edukasi dan juga memberikan rasa tanggung jawab atau rasa disiplin kepada peserta didik. Atau ada Bapak Ibu yang dari peserta yang ingin bertanya atau menyampaikan dari yang saya pertanyakan tadi, boleh. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Sambil mengisi absen ya Bapak Ibu atau daftar hadir yang sudah ada di laman chat. Oh gitu. Ada yang tidak bisa mengisi nih Pak Bu dari absennya. Mungkin ada yang ntar coba saya ada terbuka. Ya tadi ada yang masih minta izin, rupanya sudah terbuka. Oke, dari Bu Munifatul Kholilah, mohon dibagi materi. Nah Bapak Ibu yang sudah membawakan materi tadi bisa di-share materinya, boleh melalui PDF atau berbagi Google Drive, link Google Drive. Pak Didi atau Bu Fiah atau Bu Sesmarta, ini ada teman yang mengisi absen tapi situ Anda perlu izin. Formulir ini hanya dapat dilihat dan pengguna dalam organisasi pemilik formulir. Oh iya. Atau coba bisa diaktifkan apa ya? Yang bagian mana itu? Iya ya. Bu Fiah coba nonaktifkan yang Bu, yang kementerian tuh Bu. Mungkin izin nih Bu, diusahakan mungkin rekan-rekan menggunakan akun belajar ID mungkin pesertanya. Karena membuatnya kayaknya Pak Didi ya, pakai akun belajar ID. Bukan Bu Fiah kemarin. Ya Bu Fiah yang buatnya. Oh. Iya, memang kayaknya pakai akun belajar, jadi dia terkunci di kementerian ya Bu ya, gitu ya? Ya. Itu dinonaktifkan aja Bu, yang dari kementerian. Jadi nanti bisa terbuka untuk umum. Maaf Bu ya, untuk absennya tadi bisakah yang
Belajar ID itu di nonaktifkan ya. Karena ada teman yang mau ngisi tapi bukan dari akun Belajar ID, jadi dari akun biasa. Jadi dia nggak bisa masuk. Sudah bisa Bu Fia? Ini materi yang dibagi materi 1, 2, 3 kah? Gitu ya Bu ya? Kayaknya satu absen ini Pak. Oh gitu. Satu absen aja bisa. Nanti kan berbagi seprinsip. Iya. Iya kayaknya Bu Afia pakai anu ya. Pakai belajar ID ya. Buatnya ini. Masih belum terbuka nih bilang teman saya. Di pengaturan Bu. Mohon izin Bu Sumariani, kita foto bersama kali Bu. Kayaknya takut ada peserta yang keluar. Bu, bisa. Iya, sambil-sambil kan Bu. Takut ada keluar nanti. Pak Didi bisa memfoto yang isinya banyak. Atau Pak Rafino minta bantuannya dong. Saya nggak bisa tuh fotonya cuma berapa 9 orang, 10. Nggak bisa yang banyak. Saya bantu Bu. Silakan Bapak Oh Ibu. ya. Mohon izin buka kamera dulu. Silakan Bapak Ibu. Yuk Bapak Ibu, yang lain yang belum buka. Kayaknya Oke, sudah dibuka tadi. sudah. Ya, Siap. sudah. 1, 2, 3. Pagi. Ini Bapak Ibu, kaltara di hati ya. Aduh, aku nggak bisa kaltara ini. Iya Bu, terpotong ya Bu ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu.
Sama-sama Ibu. Bu Mariati, fotonya ulang lagi. Bu Mariati, Hah? ulang lagi Kenapa? fotonya. Laptop saya agak error. Oh Tadi gitu. Bu Fia nggak masuk Bu. Ya, tadi Bu Fia nggak Boleh, masuk. boleh. Ulang ya? Yalah, ulang dulu narasumbernya lagi indah anu tadi ya. Oke, kita ulang. Kalau taruh di hati ya Bu Fia. Ibu, oke, 1, 2, 3. Oke. Mau gaya apa lagi Bu Fia? Oke, satu kali lagi Bapak Ibu. Satu, dua, tiga. Oke. Materinya bisa di-share lah. Bisa share ya. Bapak Ibu, materi yang disampaikan tadi bisa di-share. Ini dari Pak Fajar Wibowo. Dibuat linknya. Link materi. Di HP bisa muncul lah. Pak Fajar. Ada yang bisa dibantu Pak Fajar? Sudah di-share kah? Untuk materi atau apa ini Pak? Materi ya? Itu saya pakai HP itu bisa lah muncul. Oh. Ini absen Pak, yang untuk di kolom chat itu daftar hadir Pak. Oh iya. Saya pakai HP. Atau di grup grup kami pengajar Kalimantan. Oh gitu, nanti bisa Pak Didi mengeser ke Pak Didi, ada grup besar lagi selain grup kita Pak Didi, karena Pak Wibowo tidak bisa mengisi absen. Karena Pak linknya Fajar hanya ada di grup kami pengajar Kalimantan ya Pak ya? Iya. Oh, gitu. nah Nanti Bu Fia juga ada kah di situ ya? Bu Fia, Bu Sesmarita ada di grup itu Bu? Di grup mana? Kami pelajar Kalimantan. Oh ya, kami pengajar regional Kalimantan gitu ya Pak ya? Iya. Oke. Ada anggotanya Mungkin ada 824. Oh ya, kalau materi saya mungkin yang sederhana sekali tadi bisa dilihat di link ini Bapak. Saya kan pakai Google Slide jadi saya tinggal bagikan aja. Ini beberapa hasil penelusuran dari web. Bu Fia sama Bu Sasmarita bisa juga berbagi materi. Boleh. Boleh. Boleh melalui boleh melalui Google Drive atau langsung filenya juga boleh. Di download dulu sebentar. Bagikan. Ada Ibu Ardianti Sam, Bu Sumaryani kayaknya resen. Ada yang mungkin perlu dibantu.
Enggak Bu, karena ada, oh yang mana? Oh ya Bu Ardianti. Silakan Bu Ardianti, ada yang mau disampaikan? Halo Bu. Silakan Bu Ardianti. Izin. Oh ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terus terang sangat menarik materinya, cuma terus terang tadi saya tidak terlalu menyimak. Jadi saya tentunya banyak ketinggalan materi dari pemaparan guru-guru hebat tadi. Nah, cuma ada yang saya sempat tangkap tadi terakhir terkait penggunaan HP. Nah, pertanyaan saya adalah bagaimana memaksimalkan pengawasan dalam penggunaan HP selama kegiatan belajar mengajar berlangsung di dalam kelas agar peserta didik ini tetap cerdas memanfaatkan teknologi. Karena ketika kita lengah sedikit, nah seperti yang Pak Didik tadi sampaikan, anak-anak yaitu tadi tidak cerdas memanfaatkan, ada saja anak-anak yang tidak cerdas memanfaatkan teknologi. Misalnya tadi yang seperti yang disebutkan Pak Didik yang saya sempat tangkap tadi itu ada yang bahkan live video callan mungkin atau chattingan dengan temannya dan sebagainya. Nah, itu bagaimana cara memaksimalkan, mungkin teman-teman Bapak Ibu bisa berbagi dengan saya bagaimana triknya dalam memaksimalkan pengawasan biar hal-hal yang seperti itu tidak terjadi di dalam kelas. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih Bu Ardiati atas pertanyaannya. Dipersilakan kepada Pak Didi, Bu Seswarita, dan Bu Fiah untuk menyampaikan. Masih berhubungan tentang handphone, Bapak Ibu, bagaimana memaksimalkan peserta didik handphone itu bisa dimanfaatkan hanya sumber belajar, tapi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang lain seperti itu. Silakan Pak Didi mungkin duluan. Baik, Bu Yani mencoba saya menjawab. Bisa Ya, silakan ya Bu. bisa kita lakukan dengan cara tadi pengawasan yang maksudnya gini. Sebelum pembelajaran ya kita kan memakai HP nih. Jadi kita ada kesepakatan kelas. Ya, jadi kita harus menegasin kepada anak-anak ada kesepakatan kelas yang mana kesepakatan itu dilontarkan oleh anak-anak dan harus dipertanggungjawabkan. Ya, jadi kita sama-sama ya kita sama-sama kesepakatan kelasnya bagaimana. Ada HP boleh tapi hanya untuk pembelajaran. Tapi kalau selain HP, jadi guru akan mengambil jadi tanpa ada drama-drama, jadi HP itu akan dipegang oleh guru. Tapi disepakatkan dulu kalau anak-anak banyak setuju berarti itu akan diterapkan. Gitu sih kalau saya ada kesepakatan kelas di awal mulai pembelajaran. Terima kasih. Oke, luar biasa. Kesepakatan kelas Bu ya. Jadi anak-anak pasti akan merasa bahwa apa yang sudah kita sepakati dan dia lakukan, kemudian kalau dilanggar ya udah kesepakatan ya diberikan sanksi tentunya yang di luar dari kesepakatan tersebut. Oke, kalau dari Pak Didi dan Bu Seswarita boleh disampaikan? Ya, boleh izin Ibu Ardianti izin menjawab. Ya, kita otomatis sebagai guru pada saat anak-anak sudah diinstruksikan untuk bawa HP, kita memang sudah harus mempersiapkan bahannya sehingga tidak ada celah untuk mereka mengerjakan yang lain. Terus kita juga berkeliling, terus tetap kita tanamkan di diri anak-anak zaman sekarang, gunakanlah media sosial untuk hal-hal yang bermanfaat. Mana tahu suatu saat itu merupakan sumber penghasilan. Jadi silakan eksplor kreativitas inovasi kalian dalam bermedia sosial. Tapi digunakan bukan di jam belajar. Yang penting tetap kita ingatkan, tetap kita keliling, kita kasihlah mereka tugas yang sesuai dengan
jadwalnya yang sudah kita, kalau sudah selesai bisa kita minta kumpulkan lagi. Intinya sering-sering kita mengasih nasihat lah untuk mereka, anak-anak zaman now ini kan memang kalau HP kan memang hobinya mereka, jadi tetap kita mengasih nasihat untuk gunakan untuk yang bermanfaat. Mungkin itu Bu Sumaryani jawaban dari saya. Ya, baik Ibu Susmarita, luar biasa. Jadi pada intinya kita tanamkan juga kepada peserta didik itu untuk jiwa tanggung jawab, dan juga kita sebagai guru di dalam proses pembelajaran ya tidak hanya memberikan handphone itu, tetapi harus juga dicek dengan keliling, kemudian melihat-lihat dan sering-sering memberikan nasihat. Luar biasa Ibu. Terima kasih Bu Susmarita. Kalau dari Pak Didik bagaimana? Bentar kayaknya. Dari ya. Baik. Maaf, kedengaran ya Bu suara saya? Oke, siap, kedengaran Pak. Saya kira tadi kan dipanggil-panggil nggak nyaut, kira sudah terlempar Pak. Belum, saya belum terlempar. Oh, Dan tidak mau terlempar dulu. Oke, betul. Harus Baik. selesaikan dulu ini Pak. Ya, mungkin penguatan aja ya, karena sudah diwakili sama dua senior saya, Ibu Susmarita dan Ibu Mafia. Jadi betul, kita ada kesepakatan kelas ya, Bapak Ibu ya. Itu penting dan sangat wajib. Kalau tidak ada kesepakatan kelas, jadi kita nggak bisa untuk mengontrol secara efektif sebenarnya. Dan kadang-kadang kan ada sih yang berdalih, kan sudah merdeka belajar Pak, kita boleh ini dan itu, karena menyalahartikan arti merdeka belajar. Itu juga kita perlu tanamkan ke mereka, betul kita merdeka belajar, tapi namanya etika belajar dan peraturan pembelajaran harus kita ikutin juga seperti itu. Dan jangan jenuh-jenuh untuk nasihat gitu ya Bu Ses ya. Iya, harus kita sebagai seorang guru dan ibu-ibu harus rajin ngasih nasihat. Iya Bu. Terima kasih. Itu aja dari saya Bu Sumaryani. Oke, baik. Terima kasih Pak Didi, luar biasa. Gimana untuk Ibu Ardianti sebagai penanya? Apakah ada tanggapan kembali dari jawaban ketiga narasumber kita tadi? Cek Bu Ardi. Sepertinya Bu Ardi tidak ada. Oke, sepertinya sudah sepakat Pak ya, Bapak Ibu ya, dari jawaban dari narasumber tadi. Dan selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan Bapak Ibu sehubungan dengan materi? Izin Bu, kalau sudah tidak ada bisa kita tutup mungkin. Oke, baik. Untuk di sesi terakhir, boleh ya kita buat close statement dari ketiga pemateri? Boleh ya Bu ya? Oke, dipersilakan kepada Bu Susmarita, grup nanti lah. Dan juga Pak Didi. Minta tolong nanti materi. Ya, siap Pak. Nanti ya materi sudah di-share di chat Pak, di kolom chat itu sudah ada melalui Sulit kan ya. Ada yang minta akses ya. Oh, minta akses. Masih ada minta akses lagi Bu. Oke, nanti sambil di-share di grup aja nanti, grup kami pengajar Kalimantan. Oh, share lagi. Nanti. Silakan Bu. Oh ya. Ya, silakan Bu. Ya, baik. Yang bisa saya sampaikan pada saat webinar ini, pertama kita harus mengimplementasikan di kelas supaya pembelajaran tadi bisa menjadi menyenangkan dan sesuai dengan harapan murid. Yang kedua, moto yang saya sampaikan di awal, kita semangat sukses bersama atau 6B. Harus belajar, karena dengan belajar kita akan berproses. Seperti yang saya alami, dari yang tidak tahu sama sekali tentang teknologi, 4 tahun berarti ya, dari 2020 sampai 2023, ya alhamdulillah ada peningkatan, walaupun di umur yang sudah mau kepala 5. Nah mungkin itu aja. Satu lagi,
Kalau ada di PMM atau di media sosial, itu banyak sekali ilmu-ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat yang bisa kita terapkan untuk di kelas. Karena kalau kita mengikuti kompetisi, kita akan duluan tahu daripada teman, tapi kalau kita berbagi dan berkolaborasi, kita akan menjadi lebih baik. Mungkin itu aja, Bu, dari saya. Oke, terima kasih Ibu, luar biasa. Ibu Via, dipersilahkan closing statement-nya. Baik, terima kasih. Closing statement saya, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dengan siapapun, karena belajar adalah ya sepanjang hayat, sepanjang hidup, seperti yang telah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Belajar sepanjang hayat. Terima kasih. Oke, ya. Terima kasih Ibu Via. Selanjutnya Pak Didi. Baik, saya simpulkan aja dari dua ibu. Bapak Tetap nih. belajar, tetap berkarya, tetap berbagi dan berkolaborasi. Bergembira. Iya. Oke, bergembira, jangan lupa Bapak Ibu. Siap, Bu. Oke. Oke, terima kasih Bapak Ibu narasumber hari ini yang sudah memberikan materi yang luar biasa dan juga sudah memberikan closing statement yang juga luar biasa. Saya selaku moderator tentu ada salah kata dan juga hilaf. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Harapan kita semua sebagai sahabat teknologi Pembatik 2023 dapat menguatkan ekosistem digital pendidikan dengan berkarya, berbagi untuk mewujudkan Merdeka Belajar. Saya akhiri kegiatan webinar pada pagi hari ini, webinar berbagi dan berkolaborasi. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Kunci itu pintu luar ini, pintu dalamnya kunci kemarin.